8 fraksi partai politik DPR menyampaikan pandangannya terhadap rancangan Undang-Undang APBN tahun 2027. Meski semua setuju untuk dibahas menjadi undang-undang, 8 fraksi menyoroti perlindungan sosial dan tata kelola pelaksanaan program prioritas pemerintah yang membutuhkan alokasi anggaran yang besar. Rapat paripurna DPR kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 digelar dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027. Dari fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistiono mendorong pemerintah mempertajam redistribusi beban pajak secara adil dengan tambahan penerimaan perpajakan 2027 sebesar 214 triliun rupiah dan transparansi distribusi beban pajak di setiap lapisan wajib pajak. Fraksi juga meminta belanja perpajakan sebesar 632 triliun rupiah dievaluasi dan diarahkan hanya pada insentif yang memberikan nilai tambah nyata seperti transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja, TKDN, dan perlindungan lingkungan hidup. Selain perpajakan, PDI Perjuangan juga menyoroti soal pelaksanaan program makan bergizi gratis di dalam anggaran pendidikan. Program belanja mandatori untuk anggaran pendidikan, yaitu sekurang-kurangnya 20% dari APBN, serta melaksanakan keputusan MK yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar SD, SMP, dan sederajat secara gratis tanpa dipungut biaya, serta mengeluarkan alokasi MBG dari 20% anggaran pendidikan. Pemerintah juga harus memprioritaskan perluasan PBI BPJS Kesehatan pada tahun 2027. Fraksi Partai Golkar mendukung target pertumbuhan ekonomi 6% dengan penekanan pada penguatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan transfer ke daerah khususnya dana bagi hasil juga harus proporsional dan mampu mendukung pembangunan serta pengembangan potensi daerah. Selain itu, menjaga defisit, pembiayaan, dan keberlanjutan fiskal. 3. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa transfer ke daerah atau TKD, khususnya dana bagi hasil, memiliki peran strategis dalam memperkuat daerah, memperoleh dukungan fiskal yang proporsional dan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan serta pengembangan potensi daerah. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar meminta penjelasan lebih rinci dari pemerintah terkait arah kebijakan dan strategi pengelolaan DBH pada tahun 2027, khususnya dalam menjaga keselarasan antara perkembangan penerimaan negara yang dibagi hasilkan, kebutuhan pembangunan daerah, dan upaya memperluas pemanfaatan pembangunan. Senada dengan Golkar, Partai Keadilan Sejahtera berharap keberlanjutan fiskal harus dijaga di tengah beban utang dan pembayaran bunga utang yang besar. Tata kelola program prioritas seperti makan bergizi gratis, pendidikan, perlindungan sosial, dan dana desa harus secara transparan dan bebas korupsi. 6. Fraksi PKS memandang bahwa belanja perlindungan sosial sebesar 549,9 triliun yang antara lain adalah program PKH, program sembako, PIP, KIP, PBI jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Itu merupakan wujud kehadiran dan keberpihakan negara kepada rakyat miskin dan rentan miskin yang jumlahnya puluhan juta. Namun demikian, fraksi PKS mengingatkan kepada pemerintah bahwa pemerintah juga harus memberikan perhatian yang memadai kepada golongan kelas menengah yang seringkali ketika terjadi tekanan ekonomi dan penurunan daya beli, mereka menjadi korban. Seluruh fraksi berpandangan anggaran APBN 2027 harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan penguatan ekonomi. Belanja negara harus berbasiskan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara sehingga tidak memperbesar beban utang. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.